Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqad. Imam Ibn Qudamah rahimahullah mengatakan wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Surah Al-Maidah ayat 64. Ya, maka di sini Imam Ibnu Qudamah ingin menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yad, memiliki sifat tangan. Allah taala memiliki tangan. Imam Ibnu Qudamah ingin menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Al-Qusair dalam catatan kaki nomor 1 halaman 22. Beliau mengatakan, awalan, yang pertama, sifatul yadaini lillahi ta'ala thabitatun biwujuhin. Sifat yadain, sifat dua tangan bagi Allah ta'ala itu sifat yang thabitah, sifat yang sahih, biwujuhin, dari beberapa poin. Minha, diantaranya sebagai berikut. Sebelumnya kita lihat ayatnya, bal yadahu. Di sini menggunakan bentuk tasniyah, bentuk yang menunjukkan dua. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada isim mufrad, ada isim mutsanna. Isim mufrad menunjukkan satu, ya, kalau mutsanna menunjukkan dua. Nah, di sini menggunakan isim mutsanna atau bentuk tasniyah, bal yadahu. Ya, kedua tangan Allah, bahkan kedua tangan Allah mabsutatani, kedua-duanya terbuka lebar. Maka ayat ini menetapkan sifat dua tangan bagi Allah. Ya, jadi boleh kita mengatakan Allah Ta'ala memiliki tangan atau Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Dan ini sifat yang thabitah, sifat yang sahih, yang wajib untuk kita tetapkan berdasarkan beberapa poin berikut ini. Al-alif, yang pertama, sharihul Qur'ani, berdasarkan ayat Quran yang sharih, ayat Quran yang tegas, yang lugas. Faqaulihi ta'ala mukhbiran an nafsihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika memberikan kabar tentang dirinya. Allah Ta'ala katakan, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka lebar keduanya, yang Allah memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa qala subhanahu li iblisa, dan Allah Subhanahu wa taala firman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang membuat engkau tidak mau, apa yang membuat engkau enggan wahai iblis untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Nabi Adam. Ya, Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, yang Adam ini aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surat Shad ayat 75. Ya, maka ini tegas sekali menyebutkan sifat yadahu, menyebutkan yadayya, ya, tangan Allah, tangannya, yadayya, tanganku. Kemudian ba di halaman selanjutnya. Poin yang kedua, as-sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu. Terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khazainullahi mal'a. Perbendaharaan Allah itu mal'a, penuh. Wa yadahu saha'ul laili wan nahar. Dan kedua tangan Allah itu saha. Saha artinya katsirul ata, banyak memberi. Kedua tangan Allah itu banyak memberi, baik di malam hari maupun di siang hari. Ya, hadis ini terdapat lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari menggunakan lafaz yadullahi mal'a. Tangan Allah itu penuh. Ya, dalam riwayat Muslim, yaminullahi mal'a. Tangan kanan Allah itu penuh. Maka hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, yang menunjukkan
bahwasanya Allah memiliki tangan. Wa akhbara alaihi assalatu wassalamu anna Allah ta'ala khalaqa jannata adnin biyadihi. Dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden dengan tangannya dalam hadis yang sahih. Wa kataba Taurata li Musa biyadihi. Dan Allah Ta'ala menulis Taurat untuk Nabi Musa dengan tangan Allah, dengan tangannya. Ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadithi as-sahihati. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain yang sahih al-muthbitati li sifatil yadaini lillahi ta'ala, yang menetapkan sifat dua tangan bagi Allah Ta'ala. Kemudian al-jim yang ketiga, di antara yang membuat kita wajib menetapkan sifat dua tangan bagi Allah adalah ijma'us salafis salihi minas sahabati faman ba'dahum. Ijma' atau kesepakatan para salafus salih dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ala madalla alaihi zahirul Qur'ani was sunnati. Berdasarkan yang ditunjukkan oleh zahir dari lafaz-lafaz Al-Qur'an dan As-Sunnah. Min itsbati yadaini haqiqataini lillahi ta'ala. Zahir dari Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan sifat dua tangan yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Dan makna ini disepakati oleh para salaf dan orang-orang setelah mereka. Falam yunqal anhum harfun wahidun yukhalifu dzalik. Dan tidak ternukil satu huruf pun, artinya tidak ternukil satu riwayat pun, satu perkataan pun dari mereka, dari para sahabat yang yukhalifu dzalika, yang menentang hal tersebut. Tidak ada sahabat Nabi yang memahami dengan makna lain selain yang ditunjukkan oleh zahir ayat atau hadis tadi. Dan tidak ada sahabat yang menentang pemahaman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kedua tangan. Adal yang keempat, al-aqlu tabi'u lil kitabi wa sunnati la yunkiru dzalika. Akal manusia yang akal tersebut mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan mengingkari hal tersebut. Ya, artinya akal yang sehat, akal yang mengedepankan dalil, maka tidak akan mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Wala yuhiluhu bal yaqbaluhu wa yu'ayyiduhu. Dan tidak akan menganggapnya mustahil, bahkan akal yang sehat akan menerimanya dan akan mendukungnya. Kaifa waqad ishtamalat nususul wahyi ala dzikri ma yu'ayyidu haqiqatal yadain. Bagaimana tidak? Karena nas-nas dari wahyu telah ishtamalat, telah menyebutkan dengan sangat banyak tentang penyebutan makna yang mendukung haqiqatal yadain. Maksudnya Allah Ta'ala memiliki dua tangan yang hakiki. Min dzikril yamini wasyimali. Yaitu ketika dalam hadis-hadis atau ayat-ayat disebutkan sifat tangan Allah itu ada yang yamin, ada yang kanan, dan ada yang shimal, ada yang kiri. Ya. Ketika disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Thumma yatwil ardina bishimalihi." Ya, Allah Ta'ala nanti di hari kiamat akan melipat bumi bishimalihi, dengan tangan kirinya. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, kemudian tadi dalam hadis tadi riwayat Muslim, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah itu penuh. Maka ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ya, maka akal yang sehat akan memaknai ini tangan beneran, tangan hakiki. Bukan tangan yang sifatnya konotatif, konotasi. Bukan yang sifatnya majazi. Wal isba'i wal kaffi. Dan juga dalam hadis-hadis disebutkan sifat isba', jari jemari. Tangan Allah ada jari jemarinya. Wal kaf, ada telapaknya. Ya, maka kalau disebutkan dalam hadis-hadis tangan Allah itu ada jari jemarinya, ada telapaknya, maka ini nggak mungkin tangan yang sifatnya majazi atau konotasi. Wal qabdi wal basti, atau qabd, disebutkan dalam hadis-hadis tangan Allah itu qabd, menggenggam.
wal basti, dibuka lebar seperti dalam ayat tadi, bal yadahu mabsutatani, tangan Allah dibuka lebar. Maka disebutkan sifat tangan Allah itu bisa digenggam, bisa dibuka lebar. Maka ini jelas maksudnya adalah tangan yang hakiki. Wa nahwi dzalika mimma huwa barahinu qati'atun ala itsbati haqiqatil yaddi sifatan lillah. Dan sifat-sifat yang lain yang merupakan bukti yang nyata, yang sangat qati'ah, yang sangat tegas, yang sangat jelas menetapkan bahwasanya sifat yad, sifat tangan adalah sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan yang hakiki. Wa annahu la yastankiru thubutal yadaini wa yufassiruha bighairil haqiqati. Dan tidak ada akal yang mengingkari ditetapkannya sifat dua tangan bagi Allah. Dan juga tidak ada akal yang menafsirkan sifat tangan ini dengan makna yang selain makna hakiki. Illa man lubisa alaihi fahmuhu, kecuali akal yang telah diselimuti pemahamannya, yang telah dicampuri pemahamannya dengan pemahaman yang lain. Wahila bainahu wa baina aqlihi, atau telah dihalangi akalnya untuk bisa berpikir dengan sehat. Wa fasadat fitratuhu, atau orang yang sudah rusak fitrahnya. Wa sa'a dhannuhu bi rabbih, dan dia berprasangka buruk kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya keempat, kalau kita melihat Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan sifat-sifat bagi tangan Allah. Ya, disebutkan sifat kanan dan kiri, disebutkan sifat ada jarinya, ada telapak tangannya, bisa menggenggam, bisa dibuka lebar. Maka ini menunjukkan tangan Allah adalah tangan yang hakiki, bukan tangan yang sifatnya konotatif, bukan yang majazi. Namun sedikit faedah bahwasanya tadi disebutkan di sini tangan Allah disebutkan ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, di sini ada khilaf yang ringan di antara para ulama, karena terdapat hadis Nabi bersabda, kilta yadahu yaminun. Nah, dua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Ya, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Nah, sedangkan dalam hadis Muslim tadi, tsumma yatwil ardina bishimalihi. Allah Ta'ala di hari kiamat melipat bumi dengan tangan kirinya. Maka dalam satu hadis disebutkan tangan Allah dua-duanya kanan, namun dalam hadis yang lain disebutkan tangan Allah yang satu kanan, yang satu kiri. Oleh karena itu para ulama khilaf dalam mengkompromikan dua hadis ini. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya hadis dengan tambahan bishimalihi, hadis riwayat Muslim tadi, Allah Ta'ala melipat bumi dengan tangan kirinya, bishimalihi. Tambahan bishimalihi ini tambahan yang syadz, tambahan yang lemah. Sehingga karena lemah maka tidak bisa dijadikan dalil, sehingga mereka merajihkan bahwasanya tangan Allah itu dua-duanya kanan. Dan sebagian ulama ada yang mengkompromikan bahwasanya hadis kilta yadahu yaminun, dua tangan Allah itu kanan, ini dari sisi makna. Ya. Dua tangan Allah itu kanan secara maknawi. Ya. Kanan itu secara maknawi, kata para ulama, artinya penuh dengan keberkahan. Ya, karena kanan identik dengan sesuatu yang baik. Maka hadis ini bicara tentang tangan Allah yang penuh keberkahan. Ya, dua tangan Allah, dua-duanya penuh keberkahan. Sedangkan hadis thumma yatwil ardina bishimalihi, Allah Ta'ala melipat bumi dengan tangan kirinya, yang menunjukkan tangan Allah ada yang kanan, ada yang kiri. Ini dari sisi namanya. Ya, tangan Allah punya nama, yang satu namanya yamin, yang satu namanya shimal, yang satu namanya kanan, satu namanya kiri. Ya, dari segi nama, tangan Allah ada yang kanan, ada yang kiri. Namun dari segi makna, tangan Allah dua-duanya kanan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, karena
mengkompromikan semua dalil, tidak ada dalil yang dibuang. Kemudian kita lanjutkan. Tsaniyan, yang kedua, raddal mu'attilatu ala ikhtilafi tawaifihim ma dalla alaihi al-Qur'an wa sunnatu wa ijma'ul ummati wal aqlu sharihu. Orang-orang Mu'attilah, ingat Mu'attilah artinya orang-orang yang melakukan ta'til. Ta'til itu artinya menolak untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Orang Mu'attilah yang mereka ini banyak sekali turunan-turunan sektenya, ya, ala ikhtilafi tawaifihim, yang mereka bermacam-macam turunan sektenya. Ya, Mu'attilah nanti muncul dari sekte Mu'attilah ini berbagai macam sekte yang lain. Ya, jadi orang-orang Mu'attilah ini membantah atau menolak makna yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga oleh ijma' salaf, dan juga yang disetujui dan ditetapkan oleh akal yang sehat. Ya, jadi orang-orang Mu'attilah tidak setuju, mereka menolak. Wa fassaru al-yadaini lillahi ta'ala bin ni'mati wal qudrati. Dan mereka menafsirkan tangan Allah artinya nikmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Maidah tadi, bal yadahu mabsutatani. Ya, kata mereka yadahu di sini artinya nikmat Allah. Ya, bahkan nikmat Allah itu terbuka lebar, kata mereka. Sedangkan dalam surat Shad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuat engkau enggak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan yadayya? Kata mereka yadayya di sini artinya al-qudrah. Makhluk yang aku ciptakan dengan kudrahku, dengan kekuasaanku. Tahrifan lil kalimi an mawadhi'ihi, yang mereka mengubah-ubah kalimat dari tempatnya. Wa ta'tilan lillahi ta'ala min sifati kamalihi, dan mengosongkan Allah dari sifat-sifat yang maha sempurna. Huwa tafsirun mardudun li umurin. Makanya penafsiran yang tertolak berdasarkan beberapa poin berikut. Al-awwal, yang pertama, mukhalafatuhu li dhahiril Qur'ani was sunnati wa ijma'is salaf. Bertentangan dengan makna zahir dari Al-Qur'an, sunnah, dan bertentangan dengan ijma' salaf. Atsani, yang kedua, annahu laysa 'alaihi dalilun yu'ayyiduhu balid dalilu didduhu. Mereka tidak memiliki dalil yang menguatkan penafsiran mereka, bahkan dalil yang ada menentang mereka. Ats-tsalitsu, yang ketiga, qad jaa'a fi siyaqin nususi ma yamna'uhu. Terdapat konteks dalam nas-nas di atas yang membuat penafsiran mereka itu mustahil. Jadi ayat yang mereka ta'til, ayat yang mereka tahrif, justru membantah mereka sendiri. Bal innal yadaini lillahi ta'ala qad ja'ata bi sighati tathniyati. Dua tangan Allah disebutkan dalam ayat-ayat dan juga dalam hadis dengan bentuk tathniyah, bentuk dua. Lidalalati 'alal adadi, yang menunjukkan adanya jumlahnya dua. Wa amal quwwatu wan ni'matu fala yusafullahu bihima bi sighati tathniyati. Adapun kekuatan dan juga nikmat dan juga kudrah, ya, di sini disebutkan kuwah dan nikmat, tadi disebutkan kudrah. Ya, kekuatan, nikmat dan juga kekuasaan Allah, kudrah, tidak disebutkan dengan bentuk tathniyah. Ya. Tidak ada dua nikmat Allah, dua kekuatan Allah, dua kekuasaan Allah. Ya. Coba kalau kita terapkan dalam surat Al-Maidah, bal yadahu mabsutatani. Kalau kita tafsirkan yadahu di sini dengan nikmat, ya, berarti artinya bahkan dua nikmat Allah terbuka lebar. Ya. Apakah nikmat Allah cuma dua? Ya, maka ini menjadi tidak benar makna ayatnya. Demikian juga kalau kita terapkan dalam surat Shad tadi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang membuat engkau enggan untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua kudrahku, dengan dua kekuasaanku. Ya, kalau kita tafsirkan tangan dengan kudrah, maka kuasa Allah cuma dua, kan tidak. Maka makna ayat
menjadi keliru. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, wa fi dzikril i'ta'i wal man'i wal qabdi wal basti wal khalqi wal katsbi. Penyebutan sifat i'ta, memberikan, ya, tangan Allah memberikan. Wal man'i, tangan Allah tidak memberikan. Wal qabdi, tangan Allah menggenggam. Wal basti, tangan Allah terbuka lebar. Wal khalqi, tangan Allah menciptakan. Wal katsbi, tangan Allah menulis. Ma yadullu ala itsbati haqiqatil yadain. Ini semua menunjukkan dua tangan Allah tersebut adalah tangan yang hakiki. Wa yamna'u iradatal majazi fiha, dan membuat pemaknaan tangan Allah dengan makna majazi menjadi yamna, menjadi mustahil. Karena kalau kita tafsirkan tangan dengan kudrah misalnya, apakah kudrah itu bisa i'ta, ya, bisa memberi, mana, bisa menahan, qabd menggenggam, ya, basat terbuka lebar, khalaq mencipta, katab, ya, menulis. Atau kita tafsirkan dengan ni'mah, apakah ni'mah itu i'ta, mana, qabd, basat, khalaq, katab, dan seterusnya. Ya, tidak bisa. Ya, maka tidak mungkin kita tafsirkan yadain di sini dua tangannya dengan ni'mah atau dengan qudrah atau dengan quwwah. Ya, namun yadain di sini dua tangan, ya dua tangan secara hakiki. Al-khamisu, yang kelima, warada fi nususi dzikru al-yaddi mufradatan lidalalati 'alal jinsi wal mufradu la yamna'u ta'adduda. Terdapat dalam nas-nas penyebutan tangan secara mufrad, secara tunggal. Ya, seperti dalam hadis tadi, Nabi mengatakan yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh. Di sini dengan menggunakan kata-kata yadun, yadullahi, satu tangan. Ini menunjukkan lidalalati 'alal jinsi, menunjukkan jenis tangan, ya. Menunjukkan jenisnya, bukan menunjukkan tentang jumlahnya. Ketika tangan Allah disebut dengan isim mufrad, maka itu menunjukkan jenis tangan. Wal mufradu la yamna'u ta'adduda, dan penyebutan sesuatu secara mufrad bukan berarti sesuatu tersebut tidak berbilang. Ya, seperti ketika kita mengatakan manusia punya tangan, ya, apakah berarti manusia tangan cuma satu? Tidak. Ya. Ini kita sedang menyebutkan jenis manusia punya tangan. Ya. Walaupun kita tidak mengatakan manusia punya dua tangan, cukup kita mengatakan manusia punya tangan, bukan berarti tangan manusia cuma satu. Li'anna al-mufrada al-mudhafa yufidul umuma, karena mufrad, isim mufrad yang diidhofahkan ini memberikan makna umum, menghasilkan makna umum. Wa kathabata lillahi ta'ala yadani, sedangkan dalam hadis-hadis atau nas-nas yang lain dan juga dalam ayat, thabat telah sahih bahwasanya ditetapkan sifat dua tangan bagi Allah. Amma dzikru tathniyati fayuradu minhu thubutul adadi. Adapun ketika tangan Allah disebutkan dalam bentuk tathniyah, dalam bentuk mutsanna, ya, bentuk isim yang menunjukkan dua jumlahnya, maka di sana maksudnya ingin menyampaikan jumlah tangan Allah. Wa ammal jam'u fayuradu minhu at-ta'zimu. Sedangkan penyebutan sesuatu secara jamak, maka di sana diinginkan maksudnya adalah untuk ta'zim, untuk mengagungkan. Ya. Walau urida haqiqatuhu, walaupun sebetulnya juga menginginkan secara hakikatnya. Jadi selain ketika tangan Allah disebut dengan bentuk tathniyah, bentuk mutsanna, selain juga ingin menyebutkan bahwasanya tangan Allah itu
dua juga ingin menyampaikan bahwasanya tangan Allah itu agung, ya. Untuk ta'zim, mengagungkan. Fa aqallul jam'i itsnatani. Dan jama' itu paling sedikit dua. Jumlah dua dalam bahasa Arab sudah bisa dibilang jama', majmuk. Fa afada dzalika, maka hal ini memberikan kita faidah. Yang pertama, itsbatu sifatil yadaini lillahi haqiqatan wa nafyu tawahhumil majazi. Menetapkan sifat dua tangan bagi Allah secara hakiki dan menafikan adanya kemungkinan makna majaz di sana. Yang kedua, anna dzalika min sifati kamalihi, bahwasanya ketika Allah memiliki dua tangan, ini merupakan sifat kamal, sifat sempurna. Ya, karena tadi penyebutan sifat Allah secara tasniyah dan tasniyah ini termasuk jama', padahal penyebutan sesuatu secara jama' ini untuk ta'zim. Ya, maka menunjukkan disebutkannya tangan Allah itu dua, ya. Ini maksudnya juga untuk mengatakan tangan Allah itu mulia, dan ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu, poin yang keenam, walau kana al-muradu bil yaddi al-qudrata. Andaikan kita tafsirkan tangan Allah dengan makna kudrah, kekuatan, ya, kekuasaan. Lastawa Adamu alaihisalamu wa iblisu fil khalqi. Maka Adam dan iblis itu setara dalam masalah penciptaan. Wala yakun li Adama, ya, walam yakun li Adama fadilatun wala maziyatun ala iblisa. Dan Adam tidak memiliki keutamaan apa-apa dibandingkan dengan iblis. Tidak memiliki fadilah, tidak memiliki keutamaan, dan tidak memiliki keistimewaan dibandingkan iblis. Jadi kalau kita lihat surat Shad tadi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kau enggak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, kalau kedua tangan di sini kita tafsirkan kudrah, ya, kedua kekuasaanku. Ya. Wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Seperti itu. Maka kita katakan, bukankah iblis juga Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah? Adam diciptakan dengan kekuasaan Allah, iblis juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Berarti ayat ini tidak berfaedah apa-apa. Jadinya tidak berfaedah apa-apa. Karena sama-sama iblis dan Adam diciptakan dengan kekuasaan Allah. Padahal ayat ini sebetulnya ingin menyebutkan keutamaan Adam. Ya, ketika disebutkan lima khalaqtu biyadayya, sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku. Ya, Allah ingin menyebutkan keutamaan Adam daripada si iblis. Nah, sehingga kalau ayat di sini ditafsirkan dengan kudrah, maka ayat ini menjadi sia-sia. Tidak menunjukkan adanya perbedaan antara Adam dan iblis dalam masalah penciptaan. Fadalla dzalika ala thubuti sifatil yaddil haqiqati al-haqiqiyyati lillahi ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya ayat tersebut ingin menetapkan sifat tangan yang hakiki untuk Allah Ta'ala. Ala wajhil laiqi bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, tangan yang layak bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wa tasyrifun man ikhtassahu bi an khalaqahu biyadihi. Dan ayat ini juga ingin menunjukkan pemuliaan kepada makhluk yang Allah khususkan penciptaannya dengan tangannya sendiri, dengan tangan Allah sendiri. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.